This reaction brought to you by Big Coffee. Gua pengen apa yang gua rasakan juga bisa kalian rasakan. Dan berangkat dari sana, gua akhirnya menentukan untuk membuat brand kopi gua sendiri yang gua beri nama Big Coffee, ya kan? Kopi ini juga memiliki dua semangat, ya kan? Salah satunya adalah semangat untuk bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia, ya kan? Jadi kita harus berperan aktif dan akhirnya gua tentukan Big Coffee ini menggunakan eco green packaging. Jadi ini ramah lingkungan ya. Dan semangat selanjutnya adalah bagaimana kita membantu para petani kopi di Indonesia, khususnya di daerah Semendo ini. Semangatnya kayak gitu. Dan ya, biar nggak lama-lama, untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini bisa kalian cek di Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ke reaction. Thank you. Cek deh. Aduh, men, nih benar-benar apa ini berita yang cukup mengejutkan ya. Kali ini kita nggak akan react lagu ya, tapi kita akan menonton. Gua ajak kalian semua menonton bareng-bareng klarifikasi Rossi Snap versus Tonton Karibo ya. Dan gua juga memang nggak tahu akar permasalahan ini seperti apa. Yang benar-benar real permasalahannya itu seperti apa, gua nggak pernah benar-benar tahu. Dan tiba-tiba ini udah menjadi sesuatu yang menurut gua ini udah kayak lewat kayak gitu ya. Offside. Oke, dan untuk lebih jelasnya mungkin perlu kita tonton bareng-bareng klarifikasi Rossi Snap versus Tonton Karibo ini. Oke, let's go. Loading. Jenderal Petruk. Oke teman-teman, ini adalah video klarifikasi saya sama Rossi Snap. Dan pertama-tama sini kita mau bilang minta maaf kepada Abang Sen Panser yang mana permasalahan kemarin Abang Sen bisa difitnah di... Apa masalah ini sama Zen Panzer? Kok tiba-tiba ada nama Zen Panzer di sini ya? Mungkin ada yang tahu ya permasalahannya, bisa tulis di kolom komentar. Disalah sangka sama saudara-saudara di sana di Jogja. Oke. Bilang Abang Sen sembunyikan saya sama Rossi. Padahal begini, permasalahannya begini. Rossi adalah talent dari saya begitu. Oh, oke. Rossi adalah talent dari Sony Black. Mungkin maksudnya Sony Black tuh yang membawa Rossi ya. Terus Abang Sen Panser itu tidak tahu kalau di proyek ini itu ada Rossi seperti itu. Jadi berarti ini adalah proyek yang lagi hangat-hangatnya kayak gitu ya. Proyek yang lagi banyak ditunggu-tunggu terutama sama Abang Julid. Ya. Oh, ternyata di proyek itu ada ini juga ya, ada Rossi Snap juga. Pas kita kesana di Jogja, ya baru Abang Sen tahu kalau di situ ada. Bentar. Ini project ini benar-benar apa ya? Benar-benar project malapetaka ya. Belum rilis, belum ada teaser, belum ada apa-apa, belum ada video lirik, udah apa kontroversi kayak gini ya. Apalagi dia udah rilis ntar. Ada Rossi. Dan jadi sebenarnya ini Sen Panser itu tidak terlibat di masalah Rossi seperti itu. Oke, itu ya. Buat kalian yang suka membuat opini-opini yang gak karuan. Jadi di sini seorang Zen Panzer tidak terlibat dalam permasalahan ini bersama dengan Rossi Snap kayak gitu ya. Tidak ada masalah antara Zen Panzer dan Rossi Snap. Dan sekali lagi kami minta maaf untuk Abang Zen. Ya, dibilang sama teman-teman saudara-saudara di sana di Jogja bilang muka dua dan sebagainya karena sembunyikan saya sama Rossi. Tidak. Sebenarnya saya bawa Rossi itu saya amankan dia. Kami bukan lari tapi kami amankan dia. Saya amankan dia karena dia saya bawa ke Jogja
tanggung jawab besar di saya. Seperti itu. Oke. Jadi yang bawa Rossi Snap ke Jogja itu adalah Sonny Black. Jadi Sonny Black itu merasa bertanggung jawab atas Rossi Snap. Tanggung jawab besar saya kenapa kita pikir ketika permasalahan Rossi sama Toton itu ada sama Jackson Sheeran itu, kita pikir ya kalau misalnya dia seorang rapper ya balas dengan karya atau ketika ketemu sana rap battle begitu. Rossi pikirnya seperti itu karena siap. Toton Karibo juga sebagai seorang seniman, Rossi sebagai seorang seniman hip hop. Jadi saya pikir kalau misalnya ada permasalahan begitu kalau ketemu ya rap battle saja, rap battle. Jadi sebenarnya yang diharapkan sama si Rossi kalau emang ketemu rap battle kayak gitu ya antara mereka kalau memang benar ada permasalahan. Sorry. Secara hip hop bukan selesaikan secara fisik seperti itu. Secara fisik. Sama tanya Rossi nih, coba bagaimana kau jelaskan permasalahan kemarin di Jogja itu? Jadi masalah itu begini, maksudnya dong salah paham memang. Maksud dari salah paham itu di lirik Toki-Toki. Saya minta maaf juga di babang-babang di Jogja sana. Terutama Mukei, saya minta maaf. Lagu dan kata Toki-Toki Rossi Snap udah minta maaf ya. Itu bukan untuk babang dong dan yang ada di video Neraka itu bukan untuk babang dorang. Iya. Sebenarnya gue pribadi sih yang denger lagu Toki-Toki juga emang gak ada mengarah ke arah sana ya. Gak ada mengarah ke arah sana. Cuma gue gak tahu tuh di kolom komentar react gue juga banyak yang bilang kalau itu ditujukan ke Jason Zeran kayak gitu kan. Itu bang itu diss Jackson Zeran dia bilang yang lagu Toki-Toki. Cuma sebenarnya gue pribadi menganggap itu nggak ada sih lagu itu mengarah ke sana ya. Ini bukan berarti gue ngebela Rossi Snap tapi emang gue sebagai pendengar kayak gitu gue nggak ngerasa kalau ada dari lirik itu yang mengarah ke arah sana kayak gitu. Ada kata Toki-Toki, satu kata untuk Toki-Toki dong itu untuk anak-anak GC Gang di Fak-Fak yang lagi distract lagi sama saya itu. Itu untuk anak-anak GC Gang. Dengan itu Pace Nenong dan lain-lain. Ya Pace Nenong. Ya Pace Nenong. Untuk sana bukan abang-abang yang di Jogja sana. Kenapa kita bisa keluar dari Jogja teman-teman? Karena begini. Jadi mereka ini udah keluar dari Jogja ya? Kita terancam begitu, nyawa saya sama dia ini terancam karena ini ngeri kalau udah ngebahas soal nyawa-nyawa terancam ini. Ini udah kayak ini hawa-hawanya udah kayak rapper-rapper luar negeri ya. Mungkin yang saya dengar teman-teman bilang Sony sama Rossi dicari. Sebenarnya awalnya dicari Rossi karena saya amankan Rossi. Saya amankan Rossi. Saya juga ikut dicari seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi sekarang selain nggak cuma Rossi Snap ya, Sonny Black juga ikut dicari karena dia mengamankan Rossi Snap. Ini kenapa menghindar dari Jogja? Karena memang nyawa kita terancam karena memang saya dengar mereka bilang si Rossi ini mau dilumpuhkan, kakinya mau dilumpuhkan karena ngeri juga ya Rossi Snap mau dilumpuhkan, kakinya mau dilumpuhkan. Waduh ini menurut gue ini udah offside sih ya, udah offside ya. Terlepas itu siapapun yang melakukannya ini menurut gue ini udah offside. Ada yang sudah bawa parang, katanya ada yang sudah bawa parang, ngeri sekali. Sama ada yang bawa linggis. Ada yang bawa parang, ada yang bawa linggis. Aduh. Ini benar-benar kerat ini. Untuk mau kasih lumpuh Rossi. Seperti itu teman-teman. Ini berita aslinya ini. Jadi saya rasa kalau misalnya kita di hip hop ini ngapain kita mau maksudnya kalau perang dis ngapain mau sampai kayak begitu tuh teman-teman. Iya. Udah kalau misalnya gentle kalau sebagai Jackson atau Rossi, Jackson atau Toton kalau merasa gentle di hip hop, battle saja. Battle. Saya mau begitu, Rossi sebenarnya ingin begitu, battle. Kalau mau ketemu battle, tapi sebelum Rossi datang ada ancaman seperti itu bilang
Ya jadi bagaimana saya tidak kasih lari dia karena sudah ada ancaman memang mau ketemu sama Toton sama Jackson juga saya khawatir karena nyawanya terancam seperti itu teman-teman. Iya benar. Jadi intinya begini, kami itu seniman bukan preman. Jadi kalau masuk mau perang, seniman bukan preman. Seniman sama seniman itu harus dengan kalau mau perang ya perang bisa aja begitu teman-teman. Iya. Buat karya. Asa otak. Perangkata itu di hip hop itu real hip hop itu. Kalau misalnya nyawa orang lain terancam kan bagaimana? Wah udah ngeri sih kalau udah soal nyawa menyawa ini, aduh gila sih. Kalau mau masuk penjara atau mau bagaimana? Saya juga mau kalau ketemu Bang Toton dengan Jackson itu kalau mau ketemu atau mau duduk runding masalah gitu. Sama kalau ketemu baru duduk biar sampai battle juga sama. Oke. Jadi Rossi Snap bilang di sini sebenarnya kalau duduk bersama ya bersilah bersama ngobrol ya kan. Kemudian kalau emang harus battle juga dia mau battle kayak gitu. Jadi istilahnya ini dia sebenarnya dia pengen dengan mengarah ke menggunakan kepala dingin kayak gitu ya, bukan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Kalau dengan ancaman bunuh, kasih lumpuh gitu. Wah, ngeri sih. Kan itu bahaya juga. Kenapa saya sama Rossi menghindar dari Jogja? Ya karena itu nyawa saya sama Rossi terancam. Kita menghindar ini ya karena apa teman-teman? Nyawa itu tidak dijual di pasar. Iya, bener sih. Gue setuju itu nyawa gak dijual di pasar. Bisa aja sih Sony Black yang lagi-lagi serius kayak gini ngelawak deh. Kalau nyawa itu dijual di pasar ya kita mati bisa dibeli lagi kan sama orang lain seperti itu. Jadi kita bisa hidup lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya sama Rossi menghindar kan? Oke, jadi berhubung gue ada kerjaan lain yang harus gue selesaikan ya, ada sesuatu dan lain hal, dan ini ngomongin hal-hal seperti ini kayaknya nggak cukup dengan waktu yang singkat. Mungkin lo bisa lihat sekarang udah sampai belasan menit, bahkan mau mencapai 20 menit. Jadi gua bagi ini menjadi 2 part ya. Ada 1 part dan ada part yang kedua. Terus jadi gua pengen kalian nih, gua nggak tahu apakah video ini cukup. Jadi video ini kan cukup panas. Gua takutnya ntar gue ini menggiring ke arah-arah yang lebih negatif ataukah ke arah yang lebih positif. Gua berharap sih gue menggiringnya ke arah lebih positif. Jadi kalau view dari video ini bisa tembus sampai dengan angka mungkin 10.000, gue bakal lanjutin karena apa? Artinya di sini banyak orang yang sudah tahu dengan klarifikasi ini dan juga kita perlu tahu kebenaran yang terjadi kayak gitu. Tapi kalau emang enggak, jadi artinya di sini istilahnya video ini kurang bermanfaat. Berarti 10.000 views ya yang dan itu kategorinya komen-komennya positif maksudnya. Iya. Jadi kalau memang udah positif berarti mereka mengarahkan kita berhasil dong mengiring ke Iya, gue berharapnya seperti itu. Jadi semakin banyak yang tahu artinya kita mengarah ke arah yang positif itu makin dan kita kan terlihat juga komen dari mereka. Iya. Jadi yang kita tanamkan di sini stay positif dan tunjukkan, share, komen, like. Gue nggak pernah kayak gini.